Silakan. Oke, kita mulai ya. Di sini kita dari kelompok 1A membahas tentang masalah pelanggaran etika hukum yang dilakukan oleh pengacara yang terlibat kasus korupsi. Keterkaitan pengacara dengan kasus korupsi. Keterkaitan antara pengacara dan korupsi adalah pada zaman ini telah banyak pengacara yang pernah diproses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi atau suap. Rupanya hal tersebut telah mencederai integritas penegak hukum dengan diiming-imingkan sejumlah uang untuk mencoba menyuap para aparatur negara. Kegagalan penegak hukum akibat ketidakmauan terlihat dari terjadinya proses penegak hukum yang terkesan tidak transparan dan tidak jujur. Bahkan sebuah kasus hukum membuka peluang untuk dijadikan objek dan ladang pemerasan untuk kasus yang ditanganinya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi pengacara yang terlibat kasus korupsi ini sangat mencederai integritas penegak hukum. Dalam kasus suap menyuap yang melibatkan pengacara ini, banyak penegak hukum yang terlibat, tidak hanya polisi ya kan, jaksa, panitera, hakim pun terlibat jadinya gara-gara ulah pengacara juga ya kan. Biasanya pengacara ini terlibat karena untuk mengamankan kasus yang ditanganinya. Kira-kira begitu ya. Untuk selanjutnya, dalam makalah kami ini akan dibahas tentang pengacara yang terlibat kasus korupsi. Selanjutnya akan dibaca oleh teman kita, siapa ya? Yuwanto atau Marisa ya? Marisa ya kayaknya ya. Anmutkanlah, Anmut. Iya Kak Marisa. Kak Marisa ya. iya. Jadi selanjutnya ini silahkan Marisa melanjutkan makalah yang telah kita bahas. Pengacara yang terlibat korupsi antara lain Osman Hutagalung di tahun 2021 dugaan terlibat pada kasus Gayus Tambunan dan diduga suap kepada Komisi Jenderal Susnodu Aji saat menjabat Kepala Beskrim Polri. Divonis Mahkamah Agung 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Yang kedua, Lambertus Palangan Ama di tahun 2010 diduga terlibat dalam kasus Gayus Tambunan juga. Divonis PN Jakarta selama 3 tahun dan denda 150 juta. Yang ketiga, Tengku Safrudin Ponpon di tahun 2005 menyuap pegawai Pengadilan Tinggi Tipikor sebesar 240 juta terkait dengan kasus sedang ditanganinya saat itu. Menangani kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Putih divonis Pengadilan Tinggi Tipikor 2 tahun 8 bulan. Haryani Wijoso di tahun 2005 menyuap pegawai MA dan Hakim Agung terkait dengan kasus yang melibatkan Probo Sutejo di tahun 2005. Atas perbuatannya hari ini divonis MA 3 tahun dan denda 100 juta. Andre Sirait di tahun 2010 menyuap Ibrahim, Hakim Pengadilan Tinggi Tun Jakarta terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Divonis penjara Tipikor 4 tahun 6 bulan dan denda 150 juta. Yang terakhir, Mario C. Barnado di tahun 2013 suap pemberian uang diduga berkaitan dengan kasus yang tengah berada di tingkat kasasi. Ditangkap KPK setelah sebelumnya menyerahkan uang kepada pegawai MA. Dijoy Supratman divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana 4 tahun dan denda 200 juta. Selanjutnya Yuwanto, Kak.
Bang Suhendro, Kak. Bang Suhendro. Oh, Bang Suhendro. Ning, penuhkan layarnya, Ning. Biar nampak jelas, Ning. Suhendro, Bang Suhendro, masuk. Pelanggaran etika Ning, penuhkan pengacara. layarnya, Ning. Enggak, yang di sana kan ada yang gambarnya macam gelas itu, yang dekat 38% itu. 38%. Ada macam gelas, macam logo gelas tuh. Yuan, kamu bukan bentar, Bang Suhendro mau masuk. Ini nih, yang paling pinggir dekat angka 89% itu, kan ada tuh logo itu. 89%. Satu lagi sebelahnya. Yang paling sebelahnya, yang logonya, sebelah lagi, satu lagi. Pas paling pinggir dekat 38% itu. Sebelahnya. F5 aja, Kak. F5 aja. Nggak usah ribut, F5 aja. Nah, bagian. Masuk Yuanto kalau nggak Yuanto Bang Suhendro. Selanjutnya. Pelanggaran etik pengacara, kasus pengacara mencederai etik pengacara, memberantasan korupsi menyerta hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Langkah KPK memberikan hadiah bagi pelapor korupsi, suap menyuap, melalui tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung menjadi target. Peran aktif pengacara dan melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks pengacara sebagai penegak hukum dapat dilakukan secara maksimal. Tinggal kemauan, cara, dan modern saja yang dapat dilakukan sebagai pilihan. Beberapa pilihan tindakan dapat dilakukan antara lain. Dari sudut ekonomis, sudah dapat dipastikan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan lawyer friends yang besar. Berikut kronologi contoh kasus OCK Ligis. Pertama, pihak penuntut umum menyebutkan penyuapan bermula saat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil Bendahara Umum Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Fud Lubis. Pemanggilan tersebut dalam rangka memberikan keterangan terkait kasus korupsi dana bansos. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang merupakan atas Fud pemberitahuan kepada OCK Ligis atas adanya pemanggilan tersebut. April 2015, OCK Ligis memberikan amplop berisi $5.000 Singapura untuk Tripeni dan $100.000 Singapura untuk Samsir. Gatot dan istrinya kemudian pergi ke kantor OCK Ligis karena khawatir pemanggilan terhadap Fud nanti akan bisa berpengaruh kepada dirinya. OCK Ligis lalu mengusulkan Fud untuk mengajukan gugatan ke Petun Medan. Selanjutnya, Kaligis menjadi kuasa hukum Fud dalam gugatan ke Petun Medan tersebut. Kaligis, Gary, dan Indra kemudian bertemu dengan Samsir dan Tripeni untuk membicarakan mengenai gugatan. Pada saat itu, Kaligis memberikan amplop berisi uang dengan nominal $5.000 Singapura kepada Tripeni Iranto selaku ketua Petun, serta menemui Samsir Yufan selaku panitra Petun dan memberikan uang $1.000 Singapura. 5 Mei 2015, OCK Ligis kembali memberikan amplop berisi $10.000 Singapura untuk Tripeni. Kaligis dan Gary kembali datang ke kantor Petun
Medan. Dalam pertemuan tersebut, Oce Kaligis memberikan uang sejumlah $10.000 Amerika supaya Tripeni mau menjadi hakim yang menangani perkaranya. Gary pun kemudian mendaftarkan gugatannya. 18 Mei 2015, Kaligis dan Gary menyuruh Tripeni untuk memutuskan perkara sesuai dengan gugatannya. Kaligis, Gary, dan Indra menemui Tripeni guna meyakinkan untuk berani memutuskan perkara sesuai dengan gugatan. Pada 1 Juni 2015, Oce Kaligis terima uang 50 juta rupiah dan $30.000 Amerika dari Efri Susanti, sekretaris dan kepala bagian administrasi dan kantor Oce Kaligis. Asosiata Yuni Otarini Misnah memberitahukan kepada Oce Kaligis bahwa ada penerimaan uang sebesar 50 juta rupiah dan $30.000 Amerika yang diterima oleh Efri Susanti yang merupakan istri dari Gubernur Sumatera Utara. Kaligis kemudian meminta Devi untuk membungkusnya dalam 5 amplop, 3 amplop masing-masing berisi $3.000 Amerika dan 2 amplop berisi $1.000 Amerika. Juli 2015, Tripeni tolak pemberian amplop. Oce Kaligis minta uang tambahan kepada Evi sebesar $25.000 Amerika. Oce Kaligis bertemu dengan Tripeni, namun dia menolak pemberian amplop tersebut. Kaligis lalu bertemu dengan Evi di Jakarta dan meminta uang tambahan dengan besaran $25.000 Amerika untuk pemberian kepada 3 hakim tersebut. 5 Juli 2015, Gary bertemu dengan Hakim Darmawan dan Hakim Amir Sambari, menyerahkan amplop putih berisi uang $5.000 Amerika. Oce Kaligis, Gary, dan Indra berangkat ke Medan dan menuju ke kantor Petun Medan. Kaligis dan Indra menunggu di mobil, sementara itu Gary masuk dan menyerahkan amplop putih yang nilainya masing-masing $5.000 Amerika kepada Hakim Darmawan dan Hakim Amir. 6 Juli 2015, Majelis Hakim batalkan panggilan FOUD. Majelis Hakim membatalkan panggilan FOUD dalam alasan bahwa itu adalah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, Gary menyerahkan uang sebesar $1.000 Amerika kepada Samsir. 9 Juli 2015, Gary menyerahkan amplop senilai $5.000 Amerika, tapi saat keluar kantor dia ditangkap penyidik KPK. Kemudian Gary menyerahkan uang dengan nilai $5.000 Amerika. Sayangnya saat keluar dari kantor, penyidik KPK menangkap 3 hakim dan 1 panitera tersebut. KPK lalu mengembangkan kasus ini dan menetapkan Gatot dan Evi sebagai tersangka. Pasal yang dilanggar Oce Kaligis dan sanksi yang diterima adalah Oce Kaligis dijerat pasal 6 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jotu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jotu pasal 64 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 5 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa OTT Oce Kaligis. Tak hanya hukuman kurungan, Oce Kaligis juga diwajibkan membayar denda 300 juta subsidi 4 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsidi 4 bulan kurungan. Dewan Kehormatan Pradi juga menjatuhkan sanksi kepada pengacara Oce Kaligis dengan mencabut izin praktek hukum dalam bentuk dan jenis apapun. Hal ini diputuskan dalam sidang terbuka pada Kamis 3 April 2014. Oce Kaligis dianggap telah melakukan tindakan tidak terpuji dan pelanggaran kode etik serta Undang-Undang Nomor 8
tahun 2003 tentang advokat dalam putusan perkara banding nomor 25 DKP Pradi X 2012, OCK Ligis dianggap telah melanggar kode etik advokat Indonesia, khususnya pasal 3D, pasal 3H, pasal 5C, dan pasal 8F. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kami sampaikan penutup yang berupa kesimpulan. Kesimpulan dari paparan yang telah diterangkan oleh saya dan teman-teman tadi yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa untuk Cornelis Kaligis dalam dugaan penyuapan terhadap hakim dan panitera Petun Medan. OCK Ligis terbukti menyuap majelis hakim dan panitera Petun di Medan sebesar $27.000 Amerika Serikat dan $5.000 Singapura. Uang tersebut didapat OCK Ligis dari istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho, Evi Susanti, yang ingin suaminya aman dari penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Evi memberikan uang sebesar $30.000 Amerika kepada OCK Ligis untuk diserahkan kepada hakim dan panitera Petun Medan. Dalam kasus ini, Kaligis disebutkan melakukan penyuapan sebanyak 2 kali kepada hakim, sebelum akhirnya penyuapan ketiga dilakukan oleh M. Yagari Bastara Guntur atau Gary yang berujung pada penangkapan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 5 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa untuk Cornelis Kaligis. Saran. Dengan adanya praktik penegak hukum, sewajarnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ikut memonitor proses kasus korban penegak hukum yang sesat. Bahkan bila perlu KPK mengambil tindakan tegas bagi para pelaku koruptor, tidak memandang siapapun sebagaimana ajas equality before the law. Semua sama di mata hukum. Demikian kami sampaikan makalah kami. Mohon ditanggapi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Izin kalau ada yang mau bertanya, tolong lambaikan tangan biar saya buka untuk mic-nya, atau bisa buka sendiri. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya dong. Nah, Esther. Ya, silakan Kak Esther. Saya belum dengar tadi ya. Kode etik apa itu, pengacara itu apa aja sih? Secara ini kode etiknya apa aja gitu. Boleh disebutin nggak sih? Karena tadi saya ikutin dari tadi hanya memaparkan tentang kebanyakan tentang kasus memang ya. Terus secara umumnya kode etik lawyer itu bisa disebutin nggak? Nah, itu aja. Itu Nurhana tuh mau ngomong itu Nurhana. Hana kalau mau nanya buka aja mic-nya, udah terbuka. Bisa dibuka oleh masing-masing. Kalau ada yang mau bertanya, buka aja untuk speakernya. Dipersilahkan. Halo, ini Kak, kode etik seorang advokat itu dengar nggak Kak? Agak lelet jaringan Hana Kak. Dengar deh, dilanjut aja pertanyaannya, mungkin dari kelompok 1 akan mencatat. Iya. Pertanyaan Kak Esther tadi itu beberapa contoh kode etik seorang advokat ya Kak? Secara Ya, umum itu dan ada secara
Kalau menurut kepribadian seorang advokat itu, kode etiknya itu satu, menolak atau memberikan nasihat bantuan hukum karena pertimbangan keahlian dan pertentangan dengan hati nuraninya, tetapi dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan atau mungkin kedudukan sosialnya. Itu kode etik advokat menurut ini ya Kak, kepribadian, nasihat. Dia tuh dilarang menolak untuk memberikan nasihat atau bantuan hukum, Kak. Yang kedua, tidak semata-mata mencari imbalan atau material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Nah, yang ketiga, bekerja dengan bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi HAM dan dalam negara Indonesia. Yang keempat, memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana. Yang kelima, wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjuk organisasi profesi. Dan yang keenam, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Dan yang ketujuh, wajib senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Dan yang keempat, dalam menjalankan profesi harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Oke, sekian Kak. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan, boleh? Mbak Esther. Halo. Halo. Lanjut Bang. Oh, dengar ya? Oke. Ya, secara umum ada 3 maksud yang terkandung untuk di dalam pembentukan kode etik untuk advokat. Yang pertama, dia menjaga dan meningkatkan kualitas moral ya advokat. Kemudian yang kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan secara teknis bagi advokat. Kemudian yang ketiga, melindungi kesejahteraan material para pengemban profesi ya, terutama bahasannya adalah advokat. Demikian tambahannya. Oke, dari Alfi ini ada pertanyaan. Bisa dibuka chatnya. Untuk tim 1, siapa yang kira-kira mau menjawab? Udah ya, udah dijawab ya. Terima kasih. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Alfi. Untuk kelompok 1, tolong sanksi apa yang diberikan jika seorang pengacara melanggar kode etik tersebut? Siapa yang mau jawab? Kelompok 1. Baik, saya kira saya bisa tambahkan sedikit tentang sanksi apa yang diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik. Ada di dalam organisasi advokat itu ada yang namanya Dewan Kehormatan. Maka saya kira keputusan tentang hukuman itu akan diputuskan oleh yang namanya Dewan Kehormatan di dalam organisasi advokat tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Boleh saya tanya, Bang? Tunggu dulu, saya tambahkan lagi, boleh ya? Oke, silakan. Sanksi yang bisa diberikan kepada pengacara yang melanggar kode etik, salah satunya mungkin ya, yaitu pencabutan izin apa ya namanya ya? izin apa tadi ya? Bentar ya. Berobat pula nanti ya. Izin jabatan. Izin praktek hukum dalam bentuk jenis apapun, mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bu Dahlia. Apa Bang, bisa. Siapa yang mau ngomong tadi? Bisa bertanya, Bang. Saya.
Oke, silakan Pak Irwan. Jadi gini Bang, tadi kan dalam penjelasan kalau hakim itu diberikan kewenangan berdasarkan hati nurani. Jadi pernah dulu pada tahun 2000 berapa itu ada seorang nenek, dia tuh pernah dengan tidak sengaja mengambil kayu di salah satu perkebunan perusahaan. Namun perusahaan tersebut Ini tentang pengacara atau hakim ya? ini tentang etika, ini pengacara. Oh salah. Oke Bang. Pengacara, Bu. Berarti salah ini. Saya mau menanggapi pertanyaan Ibu Ya, lanjut. sedikit ya kan. Mungkin tidak begitu benar jawabannya. Apa faktor pengacara bisa melakukan suatu korupsi? Kalau menurut saya, korupsi yang dilakukan oleh pengacara ini seperti tadi yang saya bilang, ini semua melibatkan karena kliennya, karena dia menangani kasus tersebut ya kan. Jadi secara tidak langsung ini suap menyuap ini hubungannya dengan gratifikasi agar menyelamatkan kliennya atau menyesuaikan tuntutan mulai dari jaksa, hakim, kepolisian agar bisa meringankan hukuman dari kliennya. Walaupun itu melanggar tadilah peraturan kode etik apa segala macam. Itu menurut saya, Bu. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Di satu sisi alasannya begitu, karena faktor klien. Tapi ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Tambahkan lagi ya, Bu. Saya Saya tambahkan lagi. Iya, silakan. Saya tambahkan lagi ya, Bu. Pengacara ini ya kan prestisenya kan tinggi ya kan, Bu. Jadi mungkin semakin dia mampu menangani kasus-kasus besar, semakin mahal bayarannya ya kan, Bu. Kembali lagi, bayaran yang mahal itu juga disalurkannya mungkin ke hakim, ke panitera. Jadi semakin banyak kasus yang berhasil ditanganinya, semakin tinggi juga bayarannya. Menurut saya ya, Bu. Sekian. Oke, Bang Akhtar, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Jelas suaranya? Jelas. Jadi begini, ada satu kasus ini yang dibilang Bang Fahmi tadi, Dewan Kehormatan tadi, orang itu kan yang bersidang. Jadi di luar undang-undang Dewan Kehormatan itu kan ada juga undang-undang internal advokat. Jadi setelah disanksi sama advokat tidak bisa beracara lagi. Nomor berapa undang-undangnya? Undang-undang advokat nomor berapa? Apanya itu, Bu? Maksudnya undang-undang internal gitu aja, Bu, kode etiknya itu. Ya itu kan ada juga di Maksud undang-undangnya. Undang-undang advokat undang-undang Maksud saya nomor berapa? ini. Apa itu? Maksud saya begini, setelah divonis sama Dewan Kehormatan ini, tetapi dia masih bisa beracara lagi. Lantaran tadi si pengacara dia apa ini yang pengaduan ini alasannya Dewan Kehormatan tidak mengindahkan SP3 yang dari Polda gitu. Maksud saya yang mau saya tanyakan, seberapa efektif itu putusan Dewan Kehormatan itu? Jelas, Bang? Jelas. Oke, silakan kelompok 1 yang mau menjawab pertanyaan itu. Apakah ada di situ pola like and dislike gitu? Kelompok 1, kira-kira ada yang mau bertanya? Yang menjawab? Bang Fahmi? Baik, saya kira kalau ini masalah ketaatan ya tadi ya. Ketaatan kepada sebuah keputusan yang sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan ya. Ya. Jadi saya kira jawabannya adalah
kalau dia Dewan Kehormatan memutuskan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku bagi advokat yang melanggar kode etik dan sebagainya, saya kira tuntutan lanjutan pasti akan bisa dilakukan. Tetapi kalau dia hukuman itu tidak mengikat, artinya tidak ada hukuman yang pasti, karena ini berkaitan dengan kode etik ya. Kode etik itu bisa jadi sebuah kesepakatan. Etik ini kan etika, sebuah kesepakatan yang memiliki ikatan hukum, memiliki kekuatan hukum, dan ada etika yang hanya berbentuk sifatnya hanya etika moral ya, nggak ada ikatan hukumnya gitu. Kalau dia berkaitan dengan hukum, maka saya kira bisa dilanjutkan. Artinya bisa diputus secara hukum tindakan advokat yang tetap melakukan kegiatannya, ya, melakukan aktivitas advokasinya gitu. Saya kira itu. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain yang bisa lebih memuaskan Bang Akhtar ini, silakan kawan-kawan di grup 1, kelompok 1. Ini saya tambahkan ya. Advokat yang sudah melanggar kode etik itu biasanya dia akan kena teguran oleh Dewan Pengawas. Jika dia tidak bisa menaati teguran dari Dewan Pengawas, itu akan ada pemberhentian atau pencabutan izin untuk dia praktek hukum dan tidak akan bisa lagi diterima di pengadilan untuk mendampingi kliennya. Jadi dia ada tahapannya. Tahap pertama dia mungkin ditegur dulu mengenai seperti SP1 dia. Ada SP1, SP2, SP3. Tapi jika dia tidak bisa menaati atau memperbaiki dari teguran pertama, maka akan ada lagi panggilan untuk teguran yang kedua. Jadi yang dibilang Bang Syahril tadi, ya ada benarnya juga. Jadi dia tergantung dari moral, etika itu moral seorang pengacara. Kalau pengacaranya itu Samuel, itu ada kode etiknya. Kalau pengacaranya itu tidak melanggar aturan itu Undang-Undang Nomor 18 itu tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18. Bisa dilihat tahun 2003 mungkin, ya? Iya. Nah, itu tentang advokat. Nanti Jadi di situ, begini. Jadi begini, Bu. Bisa lagi dia beracara itu apabila dia keluar dari organisasi tersebut. Katakanlah Pradi itu, keluar dia dari Pradi itu dan bergabung dengan organisasi lain. bisa. Itu tergantung dari organisasinya yang mau menerima. Misalkan gini, Atar misalnya sekarang ini dia Pradi, bisa ngambil ke KAI, Kongres advokat KAI, atau ke Pradi yang satu lagi. Pradi kan ada 2 atau 3 itu. Nah, jadi bisa dia ke organisasi yang lain. Kalau misalkan di Pradi yang ini tidak dipakai lagi gitu, atau dia melanggar kode etik. Itu dia. Jadi sekarang tergantung dari organisasi pengacaranya. Itu dia. Sekarang tergantung dari itunya. Artinya DK itu masih bisa disampingkan lah ya, karena ada kasus di Surabaya itu tahun 2004 itu nggak diindahkan orang itu. Karena tadi alasannya DK ini tidak mengapakan mematuhi SP3 yang dari Kapolda bahwasanya dia itu tidak terbukti bersalah, dan ada di situ praduga tak bersalah, kata si pengacara, tidak mengapakan praduga tak bersalah pengacara ini. Ya, praduga tak bersalah bisa jadinya ke PK nanti, peninjauan kembali jadinya. Jadi misalkan
ada itu kan ada dia pelanggaran pengacara. Salah satunya misalkan dia ada klien dia mau pakai jasa pengacara, sementara pengacaranya ini terkadang ada orang yang hanya melihat seseorang itu kan dari covernya aja, tidak melihat bagaimana kita harus membantu dia gitu kan, atau melayani dia. Nah, jadi terkadang ada pengacara yang bilang ke kliennya, oh maaf Bu, saya nggak terima untuk kasus ibu ini. Alasannya itu tadilah, mungkin satu, saya nggak sanggup. Padahal itu kasusnya kasus kecil gitu. Nah, jadi datang si klien tidak terima dengan jawaban dari pengacara ini bahwasanya dia mau pakai jasanya tapi ditolak. Jadi dia melapor ke Dewan Pengawas. Nah, itulah dia. Jadi dia bisa kena pelanggaran kode etik karena pengacara tidak boleh melanggar tidak boleh tidak menerima klien, harus menerima klien walaupun itu kasusnya besar atau kecil. Jadi dia banyak pengacara yang tidak sanggup menerima kasus, dia lempar ke orang. Itu tadi supaya tidak melanggar kode etik. Jadi kayak Pater tadi bilang, dia kena tegur, kena apa? Dicabut izinnya melalui pradi. Tapi dia bisa masuk ke organisasi pengacara yang lain. Organisasi lain. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, terkecuali dia korupsi. Korupsi itu udah kasus yang lain ceritanya. Nah ini mungkin karena satu kasus apa tadi, nenek-nenek yang di apa tadi, kasus apa tadi yang Atar bilang? Kasusnya kasus penipuan. Kalau yang nenek-nenek tadi Irwan itu, Bu, Irwan yang nanya. Oh, Irwan. Masalah hakim itu. Ini kasus penipuan. Kasus yang penipuan uang. Jadi tersangkanya siapa? Pengacara? Iya, pengacara. Oh, itu seharusnya kan udah pelanggaran besar itu, udah melanggar kode etik. Jadi mungkin dia udah di SP3 kan kasusnya, udah diberhentikan. Udah di SP3 kan di Kapolda. Dia tidak terbukti bersalah. Oh, berarti masih bisa. Kalau dia tidak terbukti bersalah, berarti masih bisa dia praktek. Tapi kalau dia sudah diponis oleh hakim, itu udah nggak bisa lagi. Itu dia. Dia diponis oleh DK, diberhentikan. Iya, tapi kan secara hukum, hakim kan belum memponis. Masih di jalur kepolisian, masih di SP3 kan? SP3 kan pemberhentian penyidikan. Nah, jadi dia masih bisa beracara. Jadi tidak ada masalah. Nah, terkecuali seperti kasus OCK Ligis. OCK Ligis memang terbukti dia bersalah. Itu tidak bisa lagi jadi pengacara karena sudah diponis oleh hakim. Tapi harus pindah ke organisasi lain tadi ya, Bu ya. Ya, kalau misalkan di satu sisi yang tadi saya bilang, dia menolak klien yang lain dengan alasan itu tidak masuk akal. Maksudnya dengan alasan mungkin saya nggak sanggup menerima kasus ini. Nah, jadi datang klien mungkin mengadu ke Dewan Pengawas. Itu bisa. Dia pindah ke organisasi yang lain karena masih kode etiknya masih kode etik peneguran gitu. Terkecuali dia itu tadi kasus korupsi atau maaf cakap pemerkosaan, itu kan udah dijatuhkan vonis. Nah, itu langsung diberhentikan dengan sekejap itu dia. Jadi nggak bisa lagi praktek di mana-mana karena sudah narapidana. Itu dia. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Bu, Bang Fahmi. Bu, saya mau tanya nih ke Ibu nih masalah OCK Ligis ini. Iya. OCK Ligis ini kan sudah diponis ini bersalah memang. Kemudian ketika dia bebas nanti, apakah dia bisa misalnya dia beracara lagi gitu misalnya? Kalau dia tidak nggak bisa beracara lagi karena ini kan dia sudah melanggar kode etik, nggak bisa. Tidak bisa.
Oh, sama sekali dia nggak bisa. Iya. Walaupun dia misalnya dengan nama besarnya misalnya, dia membentuk lagi sebuah organisasi lagi gitu. Itu lain lagi cerita. Ini kan kita langsung orangnya gitu. Oh gitu. Kalau itu ya terserah dia, mau dia buat lagi istilahnya ada anggota-anggotanya tapi yang jalan anggotanya, itu boleh, silakan. Kalau dia tidak bisa karena sudah terbukti bersalah gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Bu, izin Bu, mau tanya Bu. Ya. Bu, tadi kan Ibu bilang Dewan Pengawas. Saya mau tanya, Dewan Pengawas itu siapa-siapa aja orangnya, Bu? Ya itu tadi, pembesar-pembesar lawyer-lawyer itu. Ya istilahnya udah senioran. Kayak Pradi itu ada Dewan Pengawasnya. Misalnya dari anggota DPR, tapi anggota DPR kan tidak boleh menjabat sebagai seorang pengacara. Kan gitu. Jadi mungkin ada satu dia dulu di Pradi yang sama-sama satu letting, ya bagian Dewan Pengawasnya, ya itulah yang dapat apa namanya enggak harus ini Bu, fokus satu organisasi atau lembaga yang ditunjuk oleh negara gitu sebagai enggak. Dia setiap satu organisasi kayak Pradi ada Dewan Pengawasnya. Kayak KAI ada Dewan Pengawasnya, kayak Ferrari ada Dewan Pengawasnya. Masing-masing ada. Nah, jadi yang memberhentikan itu ya mereka. Kalau memang udah melanggar kode etik, ya terpaksa lah dicabut izin prakteknya. Seperti dokter kan ada kan apa namanya ADIAD itu ya, Asosiasi Dokter Indonesia ya. Itu Bu, Organisasi Dokter Indonesia. Itu kan ada juga Dewan Pengawasnya. Jadi kalau ada dokter yang melakukan malpraktek, otomatis dia akan dicabut izin prakteknya, tapi dirapatkan dulu oleh Dewan Pengawasnya. Seperti itu tadi. Ya, sama dengan kasus Bang Sahril Fahmi tadi, Bu. Saya tambahkan ya, Bu. Ibaratnya lah kan kayak dokter tadi kan. Dokter tadi sudah melakukan malpraktek, ya kan, Bu? Dan telah dihukum karena terbukti melakukan malpraktek. Otomatis kalau dia mau praktek lagi pun seandainya kalau ada pasien yang tetap mau ke dokter itu lagi kan luar biasa kan gitu ya kan, Bu. Masa dia mau lagi sedangkan si dokter tadi sudah terbukti melakukan malpraktek. Kalau mungkin lebih baik cari dokter yang lain kan gitu ya kan, Bu. Gitu juga sama kasus pengacara tadi. Kalau seseorang pengacara sudah terbukti melakukan melanggar kode etik, itu ibaratnya melakukan malpraktek juga lah ya kan. Jadi kalau ada lagi klien yang berperkara mau beracara dengan pengacara tersebut kan alangkah luar biasa juga ya kan. Lebih baiklah cari pengacara lain yang top kan gitu, yang tidak terlibat dengan kasus apapun. Sekian, Bu. Gimana Bu? Lanjut ke grup 2 Bu? Atau agak putus-putus ya suaranya ya? Ya Bu, apa lanjut ke grup 2 atau kita keluar dulu Bu? Karena waktunya Bu. Aduh Tuhan. Kelompok 1 masih ada satu lagi loh. Masih ada kelompok 1B yang tadi ini masih kelompok 1A loh. Oh. Saya kira kita saya kira kita lanjutkan aja lah Bu ya ke B ya. Saya masuk ke inti persoalan aja dia, masalah kode etik. Saya akan bacakan langsung aja nanti mungkin. Ya, lanjutlah Bang. Singkat waktu karena Bang. Iya. Untuk grupnya. Iya, betul. Ya, Bu ya. Boleh, Bu. Oke, Bu Dahlia keluar mungkin. Bu Dahlia, mana, Bu? Izin. Bu Dahlia keluar. Mungkin ya, cepat udah, mantap tuh, udah. Oke, lanjut aja Bang untuk paparan yang keduanya Bang. Mungkin main kan, Ca? Cepat lah ya, udah lapar. Oh, aku share aja lah ya. Bentar ya. Ya, share screen aja Bang. Ini mana deh? Ini lagi di record, jadi mungkin mana kacamatanya Kak Roli? Gak dengar orang ini. Halo, aku bilang.
Kak Roli, mana kacamata kakak? Mungkin Bentar ya. dilanjut Bang Fahmi. Ya, bentar ya. Bentar ya. Nah, saya kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Bang, cuman banyak kali file. Iya. Enggak, ini satu aja, makanya saya baca satu aja nih. Saya baca satu aja, yang langsung masuk kepada permasalahan tentang kode etik ya. Di sini saya memberikan contoh di ini, saya bacakan ya. Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah atau DKP Perhimpunan Advokat Indonesia. Bukan dulu poinnya. Nggak kelihatan semua ya. Saya pun nggak kelihatan semua juga ini bulan. Nggak abang itu tuh Bang. Ya, saya baca ya, oke ya. DPP 13, DPP Juni 19. Udah, saya baca aja langsung ini ke apanya, ke poinnya tentang permasalahannya. Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah atau DKP Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, ya kok dimatikan lagi? Nggak terbuka Bang, file yang abang buka file besar. Coba, oh iya, nggak terbuka ya? Iya, coba share ulangnya. Ini kelompok apa ya? Ini masih kelompok 1 yang di. Kalau nggak saya bacakan aja lah ya. Ya, ini masih kelompok 1 Ibu. Yang kelompok 1B. Moderator saya bacakan aja lah ya. Ya. Oke ya, baik ya. Nah, Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI di Jakarta menyampaikan amar putusan perkara dengan menjatuhkan hukuman kepada Sulaiman Joyo Atmojo, seorang advokat dengan pemberhentian sementara selama 12 bulan dari profesi advokat. Dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan terhadap pelanggaran kode etik advokat Indonesia terhadap Sulaiman Joyo Atmojo di ruang sidang DKP PRADI, Kantor Dewan Pimpinan Nasional atau DPN, PRADI, Grand Sleepy Tower, lantai 11, Jalan S. Parman, Kap 2224, Jakarta Barat pada Jumat, tanggal 31 bulan 1 2020, menyatakan Sulaiman Joyo Atmojo, sarjana hukum terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia. Sidang dipimpin Ketua Dewan Kehormatan PRADI DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis Sidang Etik Dr. Jack Rudolf Sidabutar SH, MS, bersama keempat anggota DKP PRADI Jakarta sebagai anggota majelis, yaitu Sony Kusuma, Sulaiman Joyo Atmojo, selaku teradu terbukti bersalah melanggar kode etik advokat Indonesia. Pada saat masa proses peradilan perkara PKPU PT Mahakarya Agung Putra berlangsung, dikatakan majelis hakim bahwa antara tanggal 28 November 2018 hingga 22 Agustus 2019 terjadi dugaan adanya pembayaran terhadap salah satu kreditur yang menjadi klien teradu, yaitu Sulaiman Joyo Atmojo sebesar $90.000 Singapura. Hakim menilai hal tersebut sudah melanggar pasal 245 Undang-Undang tentang Kepailitan. Ketua Majelis Hakim Sidabutar mengatakan bahwa teradu Sulaiman Joyo Atmojo, sarjana hukum terbukti melanggar pasal 3 huruf B dan D Kode Etik Advokat Indonesia. Dengan ini DKP PRADI Jakarta memutuskan menghukum teradu Sulaiman Joyo Atmojo, sarjana hukum, dengan pemberhentian sementara selama 12 bulan dari profesi advokat. Kata Hakim Jack dalam amar putusannya. Selain itu, Hakim juga menjatuhkan hukuman pada teradu Sulaiman Joyo Atmojo, sarjana hukum, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5 juta. Demikian putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah majelis. Apabila teradu belum dapat menerima putusan ini, maka diberikan kesempatan bagi teradu untuk menyampaikan banding ke tingkat pusat atau DPP PRADI selambat-lambatnya 3 minggu dari saat keputusan itu dijatuhkan. Ujar Dr. Jack Rudolf Sidabutar menutup sidang tersebut. Dalam sidang pembacaan amar putusan ini diketahui bahwa kasus ini bermula saat teradu advokat Sulaiman meminta sejumlah uang untuk sebagai jalan damai antara PT Mahakarya Agung Putra dengan konsumennya bernama John Chandra. Tindakan meminta sejumlah uang tersebut oleh hakim menilai telah melanggar ketentuan kode etik advokat. Kendati teradu membantah telah melakukan tindakan meminta sejumlah uang tersebut, namun pengadu dalam aduannya
menyertakan barang bukti-bukti yang kuat yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta untuk menjatuhkan vonis pemberhentian sementara kepada Sulaiman Joyo Atmojo. Demikian kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah seorang advokat yang terjadi di Jakarta yang bergabung di dalam Pradi DKI Jakarta. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Oke, disilahkan jika ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, dipersilahkan. Izin Bang, ini dalam perkara apa Bang tadi Bang yang kelompok B permasalahannya? Penyuapan terhadap advokat untuk melakukan perdamaian ya, terjadi perselisihan antara perusahaan ya. Jadi si advokat sebagai perantara ya dengan melakukan suap. Bang, kayaknya yang kita bahas tadi selama berjalan kayaknya pertanyaannya udah sama juga kayaknya macam yang masalah grup B ini Bang. Sama. Kode etik. Sama, masalahnya kode etik. Iya. Ya, tadi udah sedikit kita buka kan masalah mencontohkan malpraktek dokter, seperti ya dewan pengawasnya. Kan. Kalau menurut Ari ya, sepertinya udah itu juga sedang merempet juga sih. Jadi untuk ditanya ya udah dikupas kalian tadi kayaknya ya kan Bang. Itu ada pertanyaan tuh dari Mbak Ika. Ya. Jawab tuh. Izin pertanyaan dari Mbak Ika. Maksud dari pengacara berhenti sementara apa? Apakah pengacara bisa seperti itu? Tolong dijawab untuk lagu 1 pertanyaannya. Terima kasih. Halo. Siapa yang mau ketemuan? Apa itu? Bisa. Kenapa? Udah jenuh ya? Izin, jangan share screen sembarangan karena share screen-nya saya. Dia udah lapar. Lapar dia Kipli. Oke, mungkin saya kira pertanyaan dari Ika ya ini berkaitan sama dengan yang di kasus yang pertama tadi ya. Ini keputusan berhenti sementara itu diputuskan oleh Dewan Kehormatan ya. Sama kisahnya dengan yang pertama tadi. Saya kira itu Kak. Makanya diputuskan dia 12 bulan selama 12 bulan untuk tidak berpraktek gitu. Sama kasusnya dengan yang kejadian yang pertama tadi. Dia ini ya saya tambahkan ya. Kenapa dia izin prakteknya hanya setahun gitu. Mungkin maksudnya dia menyuap pihak lawannya itu dengan tujuan untuk mendamaikan. Jadi bukan untuk korupsinya bukan untuk pribadi, bukan untuk sendiri, untuk kaya sendiri, bukan. Tapi untuk mendamaikan antara kliennya dengan tergugat gitu. Penggugat dengan tergugat akan disatukan. Tapi caranya salah. Makanya mungkin Dewan Kehormatan menjatuhkan sinyal mungkin terganggu. Iya. Cek. Udah mau habis Julmi, waktu udah mau habis. Nggak tahu. Ya udah, pokoknya intinya sama itu. Cuman hanya saja tujuannya berbeda-beda ya, Mbak Ika. Oh iya Bu, tadi soalnya nggak dengar Bu. Dari Dewan Kehormatan. Tadi agak hang ininya. Internetnya agak putus-putus ini. Iya, karena putus-putus jadi nggak terapa kali Bu.
Ya. Oke, ditutup aja ya. Ini udah berapa menit ini Mas Julmi? Lumayan lama ini Bu. Tutup Bang Julmi kata Ibu tuh. Ya, silakan untuk nutup masalah ininya dipersilakan ke kelompok 1 untuk menutup presentasenya. Silakan Kak Nisi. Julmi, izin Julmi. Setelah habis grup 1 ini tutup, kita masuk lagi untuk grup 2. Ya. Nggak usah. Saya mau istirahat. Oh. Gak usah Bang, istirahat. Belum makan nih. Mau malam minggu nih Bang. Golek-golek tuh. Bunda ada golek-golek. Kami belum makan malam Bang. Jumat depan kita sambung ya. Atau mau besok aja? Minggu depan aja lah, Bu. Besok mau jalan-jalan, Minggu depan aja, Bu. Besok mau jalan-jalan, Bu. Besok malam minggu, Bu, weekend. Minggu depan, Bu. Kopi, nggak boleh jalan-jalan. Hah? Boleh, beli gorengan kan jalan. Corona. Jumat depan aja, Bu. Oke, izin untuk biar mempersingkat waktu, dipersilakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Terima kasih. Kasmara. Demikian presentasi dari kelompok 1A dan 1B. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan yang telah berpartisipasi, baik sebagai narasumber, moderator, Saudara Julmi yang telah membuka Zoom-nya, kepada teman-teman yang telah menanggapi pertanyaan dan jawabannya. Kami ucapkan terima kasih, terlebih-lebih lagi khususnya kepada Ibu dosen yang telah berpartisipasi dalam Zoom ini. Begitu banyak ilmu yang kita terima, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk selanjutnya kita tunggu di grup ya Bu untuk Ya, nanti tolong kirim ke email saya ya untuk ininya, rekodnya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam minggu untuk semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.